bukan agama sebenarnya, bukan juga pilihan orang tua aku, bukan. Karena itu kan keturunan dari nenek moyang. Jadi memang sangat beruntung lah kalau sampean kayak si Mbak keturunannya dari orang Muslim itu sangat beruntung banget gitu. Jadi di situ bisa ngebedakan. Dan kalau Al-Quran dengan Alkitab itu, kalau Alkitab itu kan pertama dibuka juga, kalau kita kan kayak Al-Fatihah gitu ya. Kalau mereka itu juga kan di situ berterima kasihlah kepada Allah Bapa yang di surga. Allahnya masih ada di situ. Allah itu masih disebut sama mereka di situ gitu. Kan yang saya tahu sih dulu waktu sekolah dengar cerita dari guru itu, memang kan cuman kitabnya saja yang berbeda seperti itu. Kita kan diturunkan kitab Al-Quran ya yang terakhir. Tapi kalau yang pertama kan ada kitab Injil, kitab Taurat seperti itu ya. Tapi yang untuk menguatkannya sebenarnya ke Al-Quran, ke situnya lagi juga. Kan panjang lah kalau panjang untuk dibahas-bahas semua gitu, karena aku juga bukan mu'alaf, bukan yang di bidangnya memang kayak anak santri banget gitu kan. Tapi ya setidaknya garis besarnya udah cukup meyakinkan lah. Dengan kata-kata itu juga udah cukup meyakinkan ke saya gitu. Dan kalau kita di Islam ada sholatnya gitu, dan kayaknya Allah itu maha pemaaf banget. Kita ada doa tobatnya. Jadi segimanapun kita bersalahnya, segimanapun kita lupa khilafnya gitu, katanya Allah di kita itu memang benar-benar maha pemaaf, asal kita mau untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Ini ngomong-ngomong masalah sholat itu siapa yang ngajarin? Dulu pertama banget dari suami ya, tapi belum begitu masbut ya kalau kita bilang. Saya tuh kadang masih ituin pakai apa sih? Pakai tulisan. Tulisan itu kayak Al-Fatihah itu dicontoh. Ditempel di dinding. Jadi aku sambil, kalau cuman dibaca kadang belum tentu ingat. Jadi di materi langsung praktek. Belum benar-benar hafal. Jadi di situ, jadi makanya kalau saya pergi suka nggak tahu sholatnya sebelum bisa. Jadi sholat itu di kamar itu aja gitu. Jadi arah kiblat itu udah sama aku udah sama dia udah di stempel gini. Jadi bacanya ini, kalau sujud bacanya ini gitu. Jadi sambil kita berdiri begini, niat sholat itu udah dibaca gini. Oh nanti ini, oh ini. Jadi selang waktu sebulan, seminggu itu juga nggak cepet bisa kita hafal. Nggak segampang itu apalagi kalau kita sholat kan memang harus dengan bahasa Arab, kan bahasa Arab gitu. Bahasa Arab itu harus benar-benar ayatnya gitu kita baca. Makanya saya sampai sekarang itu belum bisa ayat panjang-panjang banget itu saya belum bisa. Jadi kalau ngikutin, kalau kayak sholat tarawih itu kan panjang gitu, aku ngelihat ini saya belum bisa ini. Tapi kalau yang ayat pendek gitu, ini satu-satu gitu. Jadi kalau duhur inilah mungkin dibaca bagusnya. Ya belajarnya dari situlah, diajarin lah dari situ step by step gitu. Iya, semoga dengan menjadinya mu'alaf, Teteh juga tambah diperkuat imannya. Amin, iya amin. Dan ini Teh kelanjutannya setelah jadi mu'alaf kan di Indonesia ya, yang jadi mu'alaf dari Indonesia. Kok punya kepikiran ke Saudi? Ke Saudi ya, karena di sana juga kerja ya, di sana kerja, pernah ngerasa apa sih namanya, kayak pernah ngerasakan posisi itu di waktu kerja di Indonesia itu, posisi aku yang belum semua orang rasakan gitu. Kehilangan pekerjaan, udah lagi enak-enaknya kerja, kita punya masalah gitu, tapi masalah itu enggak dikasih tahu ke saya apa masalahnya. Padahal aku bilang kalau memang aku salah, aku siap kok dibawa ke jalur hukum, ya ibaratnya kalau aku salah gitu. Tapi ya itu tadi, masih miskin, saya aja ada yang nggak seneng. Cuman kena fitnah. Iya, masih ada situ gitu kan, miskin kan. Ibaratnya begini miskin juga, masih ngebutuhkan pekerjaan juga gitu, masih ada. Tapi nggak nyerah, enggak. Gua mikir gini,
kerjaan mah bukan di sini aja, oh masih luas kok dunia. Nah, gitu. Nah terus berjalannya waktu terinspirasi lah pergi ke sini sama Haji ini, Bu Haji Mumina. Cerita, udah katanya kamu kalau mau udah coba aja biar cari pengalaman, kamu kan masih muda ini gitu, cari ke sana katanya. Kamu di sini juga kerja, anak juga ditinggal, ya kan gitu. Memang aku juga di sana nggak bisa diem orangnya juga gitu. Karena jadi apa aja serabutan pun apa gitu, asal ada yang ngajak, ayo gitu. Nah, jadi nggak betah di rumah ngurus anak, masak setiap hari gitu. Pengen punya penghasilan gitu. Emang udah TV aku begitu, makanya bercerai dari suami yang pertama itu doang masalahnya sebenarnya gitu. Dia pengennya kalau saya begini gitu. Suami yang tadi yang di Indonesia yang ngajarin teteh masuk mualaf. Iya, dia pengennya saya jadi untuk sementara katanya jadi ibu rumah tangga gitu ya. Tapi itunya lagi saya masih punya ego ya. Saya mikir saya ini kan masih bisa. Kalau masih aku bermanfaat dengan orang lain, kenapa enggak gitu kan? Memang kalau wanita Indonesia itu memang seperti itu kebanyakannya. Iya, kalau kita masih bisa, masih sehat, kayaknya pengen kerja gitu. Saya mikirnya gitu. Yang penting kan anak aku urus, aku ini. Aku nggak nyalahkan dia juga, nggak. Mendingan aku yang disalahkan. Iya benar. Gitu. Jadi dari situ akhirnya berontak lah, dan udah begitu udah sayanya juga ibaratnya susah di mengerti sama dia gitu. Jadi dia ngikutin jalur aku. Tadi kamu mau sekolah mau apa katanya, yang penting anak diambil sama saya kata dia gitu. Nah pas giliran diambil saya nggak kuat, kayaknya cuman omongan aja. Iya, pas dipegang mau dibawa kayaknya nggak kuat. Kayaknya anak itu apa ya? Gimana ya, kayak udah kayak hati kita gitu, kayaknya diambil, apalagi dibawa jauh gitu. Betul. Padahal posisinya di situ saya kan susah ya kan. Mau dibilang udah bakal cerai ya, namanya udah cerai kan pasti nggak ada yang dikasih lagi nafkah ya kan gitu. Pasti aku harus cari usaha aku sendiri gitu. Nah dia juga di situ marah lah karena nggak sesuai dengan omongan gitu, pakai perjanjian. Jadi makanya sampai larinya ke Saudi. Nah dari situ tuh selang waktu aku memutuskan ke sini 6 bulan. 6 bulan itu nggak langsung ke sini, jadi biar bertahap dulu. Kalau ke Saudi itu bagaimana, nggak kayak orang-orang dikasih uang tes langsung berangkat. Saya enggak, saya mikir-mikir dulu, nanya dulu gimana di sana, gimana di sini. Terus setelah sampai ke Saudi, setelah nyampe di Saudi itu saya langsung aku sholat ya. Turun dari pesawat itu aku langsung sholat. Ya Allah kata saya, permudahlah saya berdaur dengan budaya Arab. Yang salah satunya mungkin makanannya mereka cocokkan dengan lidah. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah muluk-muluk kayak orang, saya nggak bisa makan itu, saya harus makan Indomie, saya harus makan ini. Enggak, apapun yang dikasih orang Arab dimakan, bisa cocok di lidah saya. Mau nyeduh gahwa, mau nyeduh apa aja gitu. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun teh di sini? Di sini dulu 2000, ini yang kedua kali ya datang ke sini, yang ke Jeddah. Yang ke Jeddah ini yang dulu yang pertama kali datang itu setahun 8 bulan. Adanya di Mekah, di Soraya. Nah terus yang kedua kalinya datang ke sini, pulang lagi kan, itu setahun 8 bulan itu pulang. Terus datang lagi ke sini dari 2017, Lebaran puasa 2017 sampai sekarang belum pulang-pulang. Itu selama ada di Arab sudah melakukan umroh atau haji berapa kali? Kalau umroh mah kayaknya sering banget ya. Sering banget ya. Kalau haji? Kalau haji 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Gimana itu setelah melakukan umroh dan haji? Kan teteh dari kecil itu memang bukan orang Muslim ya, orang Kristen, terus melakukan iman yang kelima, rukun Islam yang kelima. Itu seperti apa teh rasanya? Alhamdulillah ya, senangnya itu nggak
bisa diungkapin ya dengan kata-kata senangnya itu. Jadi kayak ada orang yang bilang, kamu kalau mau haji belum sanggup, nggak usah pergi haji dulu, katanya gitu. Kamu kalau belum benar nggak usah haji dulu, kan ada yang begitu kan. Kalau saya mah mikirnya nggak begitu, orang lagi ada kesempatan di depan mata kan gitu. Orang lagi ada kesempatan, daftar aja nggak dipersulit gitu. Daftar aja nggak dipersulit gitu, apalagi majikan yang bawa gitu. Pertama majikan yang bawa, tapi ngerasa kurang abdul karena kita dengan orang Arab semua ya. Saya kan yang masih berapa bulan di sini juga, baru hitung bulan apa 3 bulan apa 4 bulan gitu, belum paham bahasa. Jadi kayak kurang mantap. Jadi kayaknya kayak masih kurang mantap lah gitu. Nah, tahun berikutnya lagi saya daftar lagi, tapi ngikut dengan yang orang Indonesia gitu. Ada perbedaan nggak antara Indonesia? Iya, lebih abdul lagi, lebih paham. Jadi lebih mantap. Lebih mantap mau pergi jumroh itu ya, lempar batu itu gitu. Kalau sama majikan kan VIP semua kan. Sama majikan mah nggak ada capeknya. Kata saya kayak nginep di hotel doang, pindah rumah. Oh, karena memang kalau orang Arab itu semuanya fasilitasnya serba mewah. Terus doa-doa itu juga beda. Mereka berdoa tapi nggak tahu saya paham apa ya. Tapi kayaknya kalau orang kita itu khususnya luar biasa gitu. Kita dipanas di mana itu kita harus usahakan kita tidak ngeluh gitu. Pas giliran sama majikan sedikit aja ngeluh, sedikit kotor katanya, sedikit ini gitu. Iya betul. Nah, padahal saya kan belum banyak mempelajarinya, makanya saya kayak punya kekurangan lagi, cobaan nanti sekali lagi. Tapi sekarang sudah merasa alhamdulillah seperti itu. Iya, kalau udah sekarang ya udah alhamdulillah gitu. Udah paham, udah kayak udah ngerti aja, udah ngerti. Mantap lah. Iya, ya alhamdulillah kalau gitu. Jadi TKW itu dapat bonusnya, udah bisa hajian, umroh itu bagi saya luar biasa. Mungkin ada yang lain, itu mah biasa aja, tapi kalau bagi aku Masya Allah, sudah Masya Allah. Bisa cari uang, melakukan umroh dan haji juga. Kadang bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang datang ke sini umroh. Itu kan buat saya silaturahminya sangat luar biasa. Iya, betul. Mahal banget. Bener banget. Iya. Oke Teh, terima kasih ya Teh ya sudah hadir di vlognya Papa Hasan Family. Dan sahabatku semuanya, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.